Ya, Coba ya, kalau tidak ada koruptor dan bersih di negeri ini, saya yakin Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada Pak. Sampai sekarang Indonesia masih mencari keadilan Pak. Segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu. Tanggal 7 Mei itu kami sudah pemikiran 7 turunan para koruptor harus miskin. Miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat. Saya memohon pada tanggal 7 bulan Mei 2025, saya berharap hadirlah tanpa harus dibayar. Karena gerakan ini murni gerakan rakyat. ya. Bagi seluruh masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi yang peduli kepada bangsa ini, saya berharap banyak yang merapat. Jangan jadi pecundang di negeri sendiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perjuangan, salam Bang Sormat, salam gaskan. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya bersama dengan teman sahabat yang terus aktif berkecimpung di dalam hal yang berusaha untuk melihat hal tertentu di masyarakat atau secara negara di mana perlu untuk dikritisi, perlu untuk didukung pemerintah kalau memang hal yang benar. Secara umum bahwa NKRI itu harus tetap berdiri dengan baik ya. Jadi di samping saya ada Bang Surya yang menjadi inisiator Musyawarah Rakyat Indonesia ya, atau MURI. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke Bang Surya, asli mana sih? Saya asli Jawa Barat Bang. Asli Jawa Barat ya? Jawa Barat. Bogor ya? Saya Bogor. Oke, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang Bang Surya ya, sehubungan dengan RUU perampasan aset ini. Nah, boleh tidak saya mengetahui Bang Surya latar belakang keprihatinan atau concern Bang Surya terhadap RUU ini sampai kemudian mulai berdiskusi dengan teman-teman di netizen dan lain sebagainya, dan kemudian bahkan tadi saya tanya sudah mengkerucut akan adakan aksi damai di 7 Mei 2025 ya. Seperti apa sih Bang ya, latar belakangnya gitu? Latar belakang saya? Latar belakang pemikirannya Abang? Pemikiran saya karena Indonesia ini sudah darurat korupsi ya Pak. Oke. Korupsinya itu merajalela Pak. Betul, setuju. Tiap tahun kasus korupsi dari hal kecil maupun hal besar sampai aparatur desa sampai pejabat tinggi ini luar biasa fantastis Pak. Dan dengan hukumannya sangat ringan. Contohnya korupsi tentang masalah timah ya, nikel. 6,5 tahun. Ya, 6,5 tahun Pak. Ya. Kalau korupsi dihukum seperti itu bagi saya itu tidak ada keadilan Pak. Iya, iya. Tidak ada keadilan. Sedangkan yang mencuri ayam saja dipukulin sama orang sampai dibakar, ya kan, sampai dipenjara cuman 2 tahun 3 tahun ya kan. Ini yang hukum mati, yang korupsi gitu, nggak dihukum mati gitu loh. Kalau nggak dihukum mati ya RUU perampasan aset lah Pak, dimiskinkan koruptornya. Iya. Bagi saya miris lah Pak, negara ini bagi saya seperti membudayakan koruptor Pak. Oke. Gitu. Jadi karena lemahnya, berarti dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ini karena lemahnya aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memberikan putusan yang sedemikian rendahnya gitu kan ya. Iya. Ya jadi akhirnya tidak memberikan efek jerah kepada para pelaku-pelaku daripada korupsi ini ya, atau koruptor ini gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi ini yang menggerakkan hati Bang Surya untuk mau concern atau mau terlibat di dalam menginisiasi betul. gerakan untuk mendukung mensahkan rencana undang-undang perampasan aset ini. Iya. Sejak kapan itu Bang Abang mulai ada tercetus? Tahun 2021 saya sudah mempelajari itu sampai 2023, sampai Presiden Jokowi juga mengirim surat ke presidenan, tidak pernah didengar oleh DPR. Artinya bagi saya pribadi sebagai rakyat Indonesia, saya sudah melihat DPR ini sudah bukan lagi jadi wakil rakyat, Pak. Oke. Gitu. Menurut saya kecewa ya dengan adanya DPR. Lembaga DPR ini kan seharusnya sebagai wakil rakyat itu harusnya sesuai Undang-Undang Pasal 20 ayat 1 itu kan membentuk undang-undang, kekuasaan membentuk undang-undang, Pak. Seharusnya keinginan presiden itu disetujui, Pak.
dan disahkan. Karena untuk memberantas para koruptor dan memiskinkan koruptor. Kenapa DPR ini sangat sulit? Sedangkan RUU perampasan aset ini lahir pada tahun 2008 di era zaman SBY, Pak. Ini dari 2008, bukan 2015 ya? 2008, Pak, di zaman era SBY. Itu masih Berarti yang mengusulkan ini adalah pemerintahan pemerintah SBY. SBY ya, Pak, Presiden. Oke, nanti kita- Jadi bagi saya, Presiden saja dihianati oleh DPR, apalagi rakyat, Pak. Oke. Seharusnya DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ini ya memikirkan hukuman para koruptor ini di Indonesia ini lemah, begitu loh, Pak. Iya, iya. Tapi kenyataannya DPR seperti melindungi koruptor, Pak. Yang disalahkan di negeri ini kita presiden terus, Pak, setiap tahunnya. Oke. Banyak kan berseliweran dan bolehlah kita duga ya. Apakah boleh kita duga bahwa jangan-jangan DPR tidak menyetujui ini karena takutnya kalau bagian daripada mereka dan memang itu banyak terjadi ya. Iya. Yang melakukan tindak korupsi ini ya bisa-bisa mereka sendiri yang akan kena imbas dari pengesahan undang-undang perampasan aset ini. Bagaimana menurut Pak Ya mungkin Surya? saja seperti itu, Pak. Karena di DPR ini kan bukan independen, Pak. Partai. Ya. Dan koruptor itu kebanyakan dari partai. Ya, ya. Tidak ada dari organisasi ormas, nggak ada, Pak. Dari partai semuanya. Partai semua, ya. Apalagi Ya, ya, sekarang ya. itu ada 8 partai. Semua banyak yang terjerat kasus korupsi, Pak, partai-partai. Bibit-bibit koruptor ini kan lahir dari partai semua. Iya, betul, betul. Seharusnya partai yang ada di dalam gedung DPR itu harus bertanggung jawab tentang permasalahan di negeri ini. Kami Jadi- sebagai rakyat Indonesia jujur, Pak, emosi dan sudah tidak lagi bisa menahan rasa sabar ini, Pak. Begitu. Oke, oke. Dan memang sekarang ini lagi giat-giatnya juga Presiden Prabowo ya. Betul, Kalau kita Pak. lihat ya berderet-deret ini. Iya, Pak, betul. Pengungkapan penangkapan korupsi ini. Iya, betul. Nah, saya mau nanya kalau menurut Bang Surya, kalau para koruptor ini dihukum mati, menurut Pak Surya gimana? Sepakat dan setuju, Pak. Tapi kami tidak setuju kalau dihukum mati saja, Pak. Tapi kami menginginkan keluarganya juga dimiskinkan, Pak. Dimiskinkan Iya, ya? kami ingin melihat para koruptor itu ketika sudah dimiskinkan, kami pengen melihat para koruptor itu merasakan makan di jalan seperti apa, membawa gerobak itu seperti apa, dan kami ingin melihat seperti itu, Pak. Sedangkan kami tidak pernah lihat para koruptor itu menjadi orang susah di negeri ini. Ya, kadang kalau keluar dari penjara malah dikalungin bunga, Nah, dikalungin karangan bunga, ya, gitu, iya. ucapkan selamat Nah, kembali. gitu, Pak. Dan satu lagi, kami juga tidak merasa adil di negeri ini hukuman koruptor terus lapas koruptor itu diistimewakan, Pak. Iya, Dan iya. kami setuju dan sepakat ketika ada Presiden Bapak Prabowo menyampaikan bahwa lapas itu harus di tengah-tengah pulau. Itu kami sangat sepakat karena saya pun pernah ke dalam sebuah ruangan lapas yang memang itu khusus koruptor. Itu sudah sangat luar biasa, Pak, enak dan nyaman. Ya, apalagi tidak bisa dipungkiri dan memang banyak yang sudah kita lihat beredar. Kadang di lapas mereka pun juga masih kayak raja gitu kan? Kayak ya? raja ya, Pak. Masa gini aja, Pak. Mereka ketika terkena kasus korupsi terus keluar dari lapas, terus mereka bisa nyalek, kan lucu, Pak. Nah, itu sebenarnya dulu ada RUU itu ya, bahwa mereka tuh dicabut hak-hak politiknya. Iya. Tapi kalau tidak salah pasal itu dihilangkan atau seperti bagaimana? Dan itu kan harusnya juga bisa disuarakan juga. Iya. Ya mungkin nanti kita lihat konteksnya ke depannya ya. Pokoknya saya jujur aja, Pak. Kalau saya ibaratkan Indonesia ini sudah menjadi budaya koruptor, Pak. Ya, itu kita bisa lihat memang. Ya. Lemahnya. Saya bangga punya presiden seperti Bapak Prabowo yang sekarang berani begitu luar biasa membantai semua para mafia-mafia koruptor ini. Walaupun mendapat tekanan balik yang luar biasa juga ya. Iya, dan gerakan ini kami jujur, Pak. Gerakan ini tidak ada tujuan kudeta, Pak. Oke, pasti dong. Tidak ya. ada. Tujuan kami adalah mendukung kepemerintahan untuk membenahi negeri ini yang sangat samuraut. Gitu. Kami ingin negeri ini, kenapa negeri ini katanya keluar dari zona Orde Baru, ternyata malah tambah parah, Pak. Iya. Dikira kami ini pahlawan 98. Saya bukan menyinggung orang-orang 98, Pak. Ya, ya. Disangkanya ada kemajuan dan kesejahteraan. Namun tetapi kenyataannya kami malah dampak dari kekacauan orang-orang yang sudah memakan uang rakyat, Pak. Iya, iya. Begitu. Bahkan kita bisa lihat bahwa ya yang tadi Bang Surya bilang,
sampai level-level RT, RW dan desa pun juga sekarang korupsi ada di mana-mana gitu kan ya. Tepat Pak sekali. Iya, iya, iya. Nah gini Bang Surya, saya mau tanya pendapatnya Bang ini ya, sebelum nanti kita masuk lebih detail tentang rencana-rencana pergerakan aksi damai ini ya. Menurut Bang Surya, seorang koruptor kan ada keluarganya ya. Iya Pak. Nah bagaimana menurut Bang Surya ketika itu dimiskinkan, terus kemudian sampai tidak punya harta sama sekali, sementara mereka punya anak. Apa pandangan Abang bagaimana nih? Bagi saya tidak mempunyai nilai kemanusiaan kepada mereka, Pak. Oke. Mau itu pun keluarganya 7 turunan juga nggak ada rasa kemanusiaan, Pak. Iya, Karena bagi saya keluarga dan anaknya harus bertanggung jawab semua. Iya, iya. Karena yang mereka rugikan itu bukan satu orang, Pak. 280 juta jiwa, Pak. Dan ketika mereka lagi belum ketangkep, ya mereka juga menikmati Ya ya. menikmati, Pak. Jadi bagi kami, meskipun dia punya anak kecil atau 7 turunan, bagi kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat biasa, kami tidak ada kemanusiaan kepada mereka, tidak ada, Pak. Atau mungkin kita bisa berpikir ya biarlah negara nanti yang ngurusin sekolahnya. Ya Iya. kan memang kan ada program wajib belajar misalnya kan ya. Kami berharap juga kalau bisa keturunan para koruptor ini jangan dikasih ruang untuk sekolah atau pendidikan. Coba Memberikan efek jerah yang efek benar-benar jerah ini semuanya, ya. Pak. Begini, Pak. Coba Bapak lihat di desa-desa. Ya, gara-gara koruptor banyak sekali orang-orang yang putus sekolah, Pak. Banyak masyarakat yang putus sekolah, ya, yang gantung diri gara-gara ekonominya. Ulah siapa, Pak? Kalau bukan ulah koruptor, Pak. Ya, Coba ya. kalau tidak ada koruptor dan bersih di negeri ini, saya yakin, Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada, Pak. Sampai sekarang Indonesia masih mencari keadilan, Pak. Cari keadilan. Terus Di bidang ekonomi, di bidang hukum, iya, semuanya ya. Iya. Terus kapan kita mendapatkan keadilan itu, Pak? Betul, Saya tanya. Setiap tahun ganti presiden, 5 tahun sekali ada demo lagi cari keadilan. Terus Iya, dapat iya. dapat keadilannya kapan? Belum dapat gitu ya. Kita kan belum dapat sampai sekarang. Katanya negara ini negara sudah merdeka, Iya. ya kan? Terus negara ini demokrasi. Kami sebagai masyarakat, kedaulatan rakyat tertingginya di mana, Pak? Iya, iya. Kami- Padahal mandat itu di tangan rakyat Iya, ya. di tangan rakyat. Seharusnya ya Dewan Perwakilan Rakyat atau partai-partai jangan membekukan kami sebagai rakyat. Kedaulatan rakyat seperti dipendam dalam sebuah lingkaran. Kami mempercayakan ini kepada partai-partai untuk mencari keadilan, tapi keadilannya bukan buat kami, tapi kepentingan mereka tertentu. Nah, menurut Bang Surya, ini kan berarti dari zamannya SBY, berarti sudah sedemikian lama dan dari periode ke periode, dari presiden ke presiden. Apa sih yang membuat DPR ini menurut Abang ya, sampai kok nggak mau ini? Saya perhatikan Indonesia adalah mega korupsi. Oke. Korupsinya itu berantai. 7 turunan kayak sepertinya semuanya itu terlibat. Dan saya yakinkan partai semuanya tidak ada yang bersih itu. Negeri ini kalau misalkan semua tidak mau membenahi partai-partainya, saya yakin Indonesia selalu akan mencari keadilan, Pak. Iya, iya. Mau presiden keturunan nabi pun atau Betul. keturunan raja pun, ya tetap aja rakyat di bawah akan mencari keadilan sendiri, Pak. Oke. Oke, Bang Surya, bagaimana pandangan Bang Surya sehubungan dengan gerakan atau bukan gerakan ya, sorry, apa Iya. namanya itu, tindakan upaya pemerintah sekarang atau Pak Prabowo ini yang terus mengupayakan pemberantasan atau penangkapan korupsi ini, seperti apa Bapak melihat ini, Pak Bang Surya ini? Untuk penangkapan korupsi sekarang. Ya, maksudnya upaya-upaya ini apakah terlalu ekstrim kah atau apa, atau mendukung 1000% gitu? Saya sangat mendukung sekali 1000% ketika Pak Prabowo ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum untuk memberantasan korupsi. Ini luar biasa bagi saya. Tapi setidaknya juga Pak Prabowo harus ada dukungan dari rakyat, Pak. Ya, perlu itu, Ya, pasti. harus ada dukungan dari rakyat. Seperti kami sekarang menggaungkan RUU perampasan aset ini kan dukungan dari rakyat kepada Bapak Prabowo. Ya. Agar supaya Pak Prabowo cita-cita untuk memiskinkan koruptor itu terlaksana, Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi jangan sampai narasi Bapak Prabowo itu dianggap oleh rakyat itu omon-omon, sedangkan Bapak Prabowo saja lagi menunggu. Betul. Makanya dari sini saya sebagai rakyat Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, mau dari organisasi manapun, bergerak tanggal 7 bulan Mei nanti agar kita mendukung kepemerintahan Bapak Prabowo agar RUU perampasan aset itu disahkan menjadi undang-undang. Jadi RUU perampasan aset ini juga dukungan terhadap RUU perampasan aset ini juga sekaligus merupakan dukungan kepada Bapak Presiden kita di dalam melawan, membumi, hanguskan tindakan atau perbuatan korupsi ini gitu ya, Betul, Bang. Pak. Betul. Oke, sip. Nah, Bang Surya, Iya, Pak.
saya nggak tahu ya komunikasinya dengan Bang Gol, tapi seperti apa kok tiba-tiba terlintas Gaskan atau seperti apa di dalam benaknya? Apa sih latar belakang, apa dasar pemikirannya gitu? Atau mau istilahnya ya udah coba saya ngobrol-ngobrol sama Bang Solmat atau apa? Iya. Atau memang ini bagian daripada upaya juga Bang Surya untuk selalu menggalang teman-teman yang lain, atau seperti gimana sih Bang, biar teman-teman juga bisa tahu, teman-teman Gaskan, teman-teman Solmat Official. Saya sebagai penggerak Musyawarah Rakyat Indonesia dan Kedaulatan Rakyat, Ya. ya, saya sangat menerima sekali tawaran dari Pak Gold, Ya. apalagi ini Gasken ya. Gasken ini bagi saya luar biasa dengan gerakan apa namanya? Suara keadilan netizen. Keadilan netizen ini luar biasa, apalagi ini sama seperti Bapak Prabowo Gasken, Iya, Gasken, ya. Gasken gitu kan. Bagi saya cocok, dan kami Siap. juga butuh dukungan dari pakar-pakar hukum, Pak. Ya. Kami tidak mau nanti kami membuat aksi dalam sebuah aksi demokrasi nanti kami tidak ada ahli-ahli pakar hukum. Ya, apalagi memang namanya RU ini bersentuhan dengan Bersentuhan. hukum banget Nah, gitu betul, ya. iya, betul. Komisinya pun komisi hukum. Nah, gitu. Jadi artinya kami butuh dukungan orang-orang yang mengerti pakar Siap, hukum itu. siap, Jadi siap. ketika kami tidak gampang dan mudah dibodohi oleh orang-orang yang ada di gedung DPR, karena di gedung DPR itu kan otak-otaknya pembodohan semua, Pak. Oke, oke. Begitu. Kenapa tanggal 7 Mei? Seperti apa sih ininya? Tanggal 7 Mei itu kami sudah pemikiran 7 turunan para koruptor harus miskin. Oh, simbol ya. Ya, Simbol iya. 7 itu 7 turunan. Oke, harus cakep, miskin, cakep, cakep. gitu. Itu simbol kami. 7 turunan para koruptor itu wajib miskin, Pak. Ya, miskin 7 turunan 7 gitu ya. turunan. Saya sumpahkan itu 7 Oke. turunan, Pak. Saya dengar juga pada waktu itu apa tadi disampaikan itu ada apa? Ada paripurna atau apa ya? Rapat paripurna. Rapat paripurna ya di 7 turunan, 7 lapisan langit, 7 lapisan lapisan langit. bumi, kan semua 7. Gitu, Pak. 7 Oke. hari juga 7 minggu kan. Iya, 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 iya. Baik, nah seperti apa Abang melihat, Abang kan sudah mengikuti ini ya cukup lama lah ya, 2000 berapa tadi? 2021. Seperti apa dukungan masyarakat pada umumnya kalau Abang lihat gitu? Atau katakanlah netizen, atau mereka semuanya, seperti apa menurut Abang? Dukungan netizen melalui media sosial sih oke. Tapi kalau untuk gebrakan mungkin kita mengerti lah. Kalau nggak ada Pemicu, inisiator, inisiator atau pendana. ya, 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 ya. Karena dalam sebuah gerakan itu kita butuh dana, Pak. Betul, pasti. Betul nggak? Ya. Nggak ada dana, nggak bakal Susah, turun masa. nggak bakal bisa kan? Iya. Butuh transport, Ya butuh artinya ini, untuk butuh itu. gerakan tanggal 7 ini, ya mudah-mudahan rakyat Indonesia banyak yang turun lah. Iya, iya. Kepedulian kepada Nah biasanya kan begini Bang, kalau ada aksi gerakan begitu kan ada yang nanya nih, wah itu dimotori atau di apa namanya itu ditunggangi atau apa. Nah ini murni pergerakan atau seperti gimana nih? murni pergerakan dan Tidak ada batu di balik gudang ya? tidak ada sedikit pun. Saya jamin, dan saya juga akan numpang di tempat Bapak. Siap, siap. Gasken malah. Iya, iya, iya. Kan? Kalau saya ada ditumpangi, ngapain saya harus numpang? Saya lebih baik ngapain saya harus ngumumin Udah di punya media banyak duit ya di hotel bintang 5 gitu ya? Saya kalau ditumpangi, ngapain saya harus keluar di media sosial? Iya, Lebih iya, baik betul. kumpulin masa, besok kita gerak. Udeta Prabowo. Lancar duitnya gitu ya? Lancar duitnya. Ini karena nggak ada duit, saya pakai media sosial, Pak. Oke, untuk oke. mengumpulkan masa. Karena kalau zaman dulu tuh pakai radio ya. Iya, Radio, iya, iya. apa surat menyurat ya kan? Iya, iya, iya. Kalau dulu. Kalau sekarang enggak. Gitu. Ya jadi ini memang suatu gerakan yang bagus ya, dan seperti tadi yang saya cerita ke Abang, bahkan kami di 7 April kemarin di salah satu aksi damai kita di depan Wali Kota Depok itu orator kita pun juga menyuarakan hal ini ya, menyuarakan perihal disahkannya RUU perampasan hak ini, dan saya pun juga pribadi membuat satu VT ya, atau di YouTube atau di mana, bahwa ya memang kita harus dukung untuk RUU perampasan aset koruptor ini. Gimana, Bang? Jadi begini Pak, saya berharap gitu melalui Gasken Siap. menimbulkan kedaulatan rakyat itu hadir Pak. Ya. Karena kedaulatan rakyat ini sudah tidak percaya lagi Pak dengan Ya. wakil rakyat. Apalagi mengatasnamakan partai Pak. Betul. Sudah tidak ada kepercayaan lagi Pak. Jujur saja. Dan semoga aja adanya Gasken ya untuk mencari keadilan netizen Ya. di media sosial maupun di dunia nyata,
Semoga ini terlaksana dan terkabul. Mudah-mudahan aja dengan adanya saya Muri berjodoh dengan Gasken menjadi sebuah perubahan yang baik. Amin, amin. Menjadi bagian, Menjadi bagian. ya karena kita juga tidak mungkin bisa berjalan sendiri ya Bang. Betul, Ya. Pak. Kita harus selalu mengajak komponen masyarakat yang lain, Betul. komponen netizen yang lain, Betul. entah bergerak masing-masing tapi secara serempak atau dalam suatu kesatuan. Nah, Betul. itu yang kita harap gitu. Betul. Karena kita selalu pegang prinsip bahwa kalau bukan kita bagian daripada masyarakat yang memikirkan bangsa kita, tentu juga bersama dengan pemerintah dan unsur-unsur pejabatnya gitu ya. Iya, betul. Tapi yang paling utama adalah masyarakat, karena itu akan kembali ke kita juga. Betul, Pak. Nah, kalau ketika korupsi ini tidak dilawan, ya mau sampai kapan gitu? Dan sesuai Undang-Undang 1045 konsekuensi DPR RI, ini kan sudah melanggar undang-undang, Pak. Melemahkan hukuman korupsi itu sudah bagian dari pelanggaran Undang-Undang 1045, Pak. Ya. Maka DPR ini sudah keluar dari rel yang sangat jauh sekali, Pak. Oke. Maka kami sebagai rakyat Indonesia, kami meminta RUU perampasan aset ini diterapkan, kalau bisa hukuman mati juga diterapkan. Oke. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau bicara Undang-Undang 1945, jadi tentu kan di situ juga diakomodir bahwa memang eksistensi dari DPR ini diatur oleh Undang-Undang 1945 bahwa negara kita ini sistem perwakilan. Betul. Yang duduk di DPR. Betul. Dilalanya yang duduk di sana ini ya mungkin karena saking banyaknya oknum, sehingga kita bingung ini yang mana yang benar. Betul. Semuanya juga ya seperti itulah ya. Iya, Nah, ini betul. yang kita mungkin mau suarakan gitu kan Betul. ya. Kita mau suarakan. Memang sih sekarang kan bapak-bapak yang di DPR itu kan orang-orang baru semua nih. Betul, Dalam artian barusan selesai pileg lah ya. Pileg, ya. Tapi kita sebagai masyarakat ya kita menyuarakan di awal gitu ya. Iya, Pak. Karena kalau tidak ya bisa terjadi lagi sampai 5 tahun selesai. Iya. Ini juga tidak disuarakan atau Betul. tidak disahkan. Betul. Dan seperti yang tadi kita diskusi bahwa kalau kita lihat Profesor Mahfud pun sendiri pernah di depan Komisi 3 menyampaikan meminta untuk disahkannya RUU perampasan aset ini gitu ya. Iya, betul, harta daripada para koruptor ini gitu. Betul, Pak. Nah, seperti apa kalau sekarang ini persiapan-persiapannya nih biar mungkin teman-teman juga tahu gitu. Persiapan kami untuk kami akan memfokuskan kepada masa, Pak. Oke. Karena Target berapa sih kira-kira? Target kami minimal 500 lah, Pak. 500 orang ya? 500 orang, Pak. Minimal 500 orang. Saya akan Oke, usahakan 500 orang itu, Pak. Oke. 500 orang kami akan usahakan, ya mudah-mudahan bisa Bisa lebih Pak. ya. Bisa lebih, gitu. Kalau lebih kenapa tidak gitu Kenapa kan ya? tidak gitu. Ya artinya Tapi tidak ada yang namanya dibayar ya mereka ya. tidak ada satupun. Yang ada masyarakat semuanya itu dari Bengkulu. Bengkulu juga mau turun namanya Pak Dede. Oke. Ya itu dia transportasi mereka sendiri, Ya, Pak. Tanpa mengupayakan dibiayai. sendiri ya. Mengupayakan sendiri. Terus dari Tiga Raksa Banten juga sama, dari Subang, terus tambah lagi dari Indramayu, Pak. Iya. Itu juga mereka transportasi sendiri. Mandiri lah ibarat Mandiri kata gitu sendiri, ya. Ini iya. menunjukkan bahwa keprihatinan masyarakat Kepedulian. sehingga kepedulian Iya, sehingga kepedulian. mau berbuat, mungkin mau mengeluarkan biaya transport Betul, sendiri betul. dan lain sebagainya ya. Betul. Ya ini luar biasa ini. Jadi ini yang kita harus memang perlu dukung dan perlu suarakan gitu. Jadi kami juga, Pak, tujuan kami ini, Pak, ingin keluar dari zona yang paling gak nyaman, Pak, sebagai rakyat, Pak. Iya. Kenapa kami ingin mendirikan dan menegakkan kedaulatan rakyat itu ada di pasal 1 itu, Pak ya, ayat 2 kalau nggak saya. Iya. Itu kami akan menciptakan kembali, Pak. Iya, Karena betul. kami sudah bosan, Pak. Kami kalau mengendalikan partai cuma kampanye doang, Pak. Banyak partai-partai kampanye tahun kemarin RUU perampasan aset sampai sekarang dilupakan. Begitu sudah selesai duduk, Udah beres. ternyata lupa lagi. Iya. Alasannya pemerintah belum mengajukan. Kami kan seperti dibodohi. Contoh, saya nggak apa-apa dari Partai Demokrat. Di Partai Demokrat namanya Denny Indrayana Iya, kalau nggak salah Partai Demokrat yang kemarin yang katanya pemerintah belum mengajukan. yang oke. Ya kan? Sedangkan pemerintah di era Jokowi sudah mengajukan, Pak. Apakah itu bukan pembodohan, Pak, kepada rakyat, Pak? Iya. Sebagai wakil rakyat. Berarti artinya kami sebagai rakyat Indonesia nanti bulan di tanggal 7 kami akan membawa obat amnesia, Pak. Oke. Karena DPR ini lupa ingatan. Iya. Kami harus bawa itu, suruh minum semua itu obat amnesia itu, Pak.
lupa ingatan semua. Iya, iya. Gitu. Oke, baik, Abang. Jadi pokoknya 7 Mei ya. 7 Mei. Nanti juga bersama dengan Gaskan kita akan terus berkoordinasi. Siapa? Terus kemudian apa namanya itu nanti kajian-kajian khususnya semacam Siap. kajian hukumnya dan lain sebagainya kita akan terus solidkan gitu ya. Siapa? Nah, target terakhir dari aksi damai ini tentu adalah kalau bisa meminta diadakannya rapat dengar pendapat umum ya, Iya, Pak. RDPU. Nah, itu Abang setujukah seperti itu atau seperti bagaimana, atau langsung harus nginap atau apa seperti gimana Bang teknisnya nanti? Saya teknis untuk nanti kita mungkin koordinasi nanti aja ya pas hari H-nya, Pak. Oke. Saya juga tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Baik. Karena saya nggak mau juga dibilang, wah ini gerakan otoriter begitu. Setuju ya. Kita butuh musyawarah dan mufakat gitu. Jadi tetap akan ada rapat-rapat dari rapat-rapat dari tim ya. Tim, ya. Dari tim. Nah, nanti itu yang tadi saya sampaikan ya, strukturnya pun juga kalau bisa kita sampaikan ke teman-teman bahwa ini terbuka gitu kan ya. Jadi tidak ada di situ apa namanya tuh oknum A, oknum B atau orang yang berkuasa atau apa gitu kan ya. Ini benar-benar gerakan masyarakat lah ya. Betul, Pak. Boleh ada yang istilahnya katakanlah itu orang-orang tertentu yang mendukung, tapi memang benar-benar tidak ada titipan, Tidak ada, Pak. apa namanya itu kepentingan, tidak ada titipan sesuatu dan lain-lain hal. Tidak ada, Pak. Dan ini dipastikan bahwa tujuannya hanya satu gerakan ya Bang ya. Satu gerakan. Yang untuk mendukung RUU 45 ini, RUU perampasan aset ini ya. Yep. Oke, baik Abang, mungkin kita tidak. Oh ya, silakan. Bang, kita tolong mungkin ada ajakan atau himbauan, entah itu kan dari elemen masyarakat atau adik-adik mahasiswa atau siapapun itu, apa sebagai mungkin dari salah satu penggerak yang di sini bisa menghimbaukan untuk semuanya, untuk masyarakat, untuk adik-adik mahasiswa juga untuk nanti tergabung dalam aksi nanti. Silakan. Ya, himbauan. Saya hanya menghimbau kepada para mahasiswa maupun masyarakat. Saya memohon pada tanggal 7 bulan Mei 2025, saya berharap hadirlah tanpa harus dibayar. Karena gerakan ini murni gerakan rakyat. Jujur, kami gerakan tidak ada yang nunggangi siapapun. Ini murni dari gerakan rakyat, dan jangan berharap gerakan ini mendapatkan biaya transportasi. Kami hanya memfasilitasi mobil komando, ya, logistik seadanya, dan keamanan. Ya. Bagi seluruh masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi yang peduli kepada bangsa ini, saya berharap banyak yang merapat. Jangan jadi pecundang di negeri sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia ya mempunyai hak kedaulatan rakyat. Negara ini bukan kedaulatan partai maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu saya menghimbau agar bersatu padu kita buktikan sila ketiga itu ada. Karena selama ini sila ketiga itu tidak berjalan. Yang ada sila kepartaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya mau beralih ke Bang Gold. Nah, ini humasnya Gaskan ini. Bang Gold, apa pandangannya Bang Gold sehubungan dengan rencana aksi damai ini? Ya, sebenarnya saya secara pribadi mendukung pergerakan rekan-rekan kita ini ya. Disinilah kita butuh sosok yang mau bersuara. Artinya ketika ada pemuda seperti Bang Surya seperti ini kan harus kita bantu dan kita support. Apalagi ini satu misi dengan keinginan kita. Kita semua dari Gaskan ini kan ingin mendapatkan keadilan untuk masyarakat seutuhnya. Nah, ketika RUU ini kita kumandangkan supaya disahkan, nah mudah-mudahan kedepannya akan menjadi suatu kesejahteraan buat masyarakat. Karena uang korupsi ini bermiliaran-miliaran triliunan. Kalau toh itu akan dibagikan ke masyarakat yang mudah-mudahan akan bisa sejahtera. Jadi intinya memang saya sepakat ketika kasus koruptor ini dibongkar ya sebersih-bersihnya. Tambah lagi satu hal lagi, pemerintah sekarang kan sudah menggambar ini kan, sudah membongkar tentang kasus koruptor. Nah, kita sebagai masyarakat harus mendukung ini. Jadi begitu aja. Oke, baik, Bang Gold, satu pertanyaan lagi ya. Jadi
kalau nanti ini kan mungkin besok kita rapat internal ya, Bang Gold siap nih mengerahkan teman-teman juga digaskan menyuarakan dan kita sama-sama bersama dengan Muri untuk apa turun bareng gitu Bang Gold. Nah, kalau Atau mungkin bisa langsung dianjurkan gitu. saya secara pribadi siap sebagai Humas Gaskan untuk mendukung atau mendampingi Bang Surya, apalagi Bang Surya sudah terkoordinir ya teman-temannya yang di grup. Nah, mungkin kita berkolaborasi ya dari Muri, dari Gaskan, kita juga di sini juga punya punya simpatisan juga, apalagi tujuannya sama, tujuannya baik. Ya, artinya saya siap bersedia untuk meluangkan waktu. Oke. Cukup ya, masih ada yang mau disampaikan? cukup, Ya Bang ya. Baik teman-teman Solmat Official, jadi inilah dibincang-bincang kita dengan Bang Surya sebagai penggerak atau inisiator dari Musyawarah Rakyat Indonesia atau MURI, dan ada Bang Gold sebagai humas daripada Gerakan Suara Keadilan Netizen Indonesia, dan saya pun sebagai ketua umum dari Gerakan Suara Keadilan Netizen Indonesia, bahwa kita mendukung upaya Bapak Presiden Prabowo, upaya pemerintah di dalam memberantas, di dalam menindaki, membumi hanguskan korupsi ataupun koruptor ya. Dan salah satu hal yang dianggap atau dipandang diperlukan adalah adanya perampasan aset daripada koruptor ini, sehingga kita mendorong nanti untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan dengan cara apa? Dengan cara akan melakukan kembali aksi damai di tanggal 7 Mei 2025 di depan DPR RI. Kita ingin menggugah hati bapak-bapak dewan yang terhormat, secara khusus Komisi 3, untuk segera mensahkan RUU ini supaya para koruptor ini tidak bebas begitu aja menjaga, menyimpan harta yang sudah dikorupsi. Ketika keluar daripada penjara atau lapas, ya mereka bisa menikmati lagi. Ya memang harus dimiskinkan, sehingga apa? Itu kembali untuk masyarakat Indonesia. Oke ya teman-teman, silakan terus disimak. Kita akan terus sering live, sering diskusi, persiapan sehubungan dengan aksi damai untuk mendesak disahkannya RUU perampasan aset koruptor ini. Dan dalam diskusi-diskusi nanti yang kita mungkin akan disiarkan ataupun dalam bentuk podcast ya. Jadi dukung terus dan sampai ketemu di 7 Mei 2025 bersama dengan Gaskan, bersama dengan MURI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaskan, salam Solmat Official.